Alam semesta tidak hanya bekerja dalam keheningan, ia berkomunikasi dengan tanda-tanda, sinkronisasi, dan dorongan halus. Seringkali, ia berbicara dengan lembut, menunggu kita untuk menyesuaikan diri dan mendengarkan. Ketika Anda melewati lika-liku kehidupan, petunjuk halus dari alam semesta ini berfungsi sebagai penunjuk arah yang mengarahkan Anda menuju jalan sejati Anda. Ketika sesuatu yang signifikan akan terjadi dalam hidup Anda, alam semesta biasanya mempersiapkan Anda dengan memberikan beberapa tanda yang tak terbantahkan. Tanda pertama, Anda kehilangan minat pada hal yang dahulu membawa Anda kebahagiaan. Ketika apa yang dulu mengisi hidup Anda dengan warna, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, maka perhatikanlah. Ini bukan hanya suatu kebosanan yang acak, ini adalah tanda penting dari alam semesta. Ketika Anda berkembang, maka akan terjadi perubahan juga pada selera, tujuan, dan bahkan pertemanan Anda. Anda mungkin mempertanyakan aspek-aspek lama dari hidup Anda, seperti karir, hubungan, atau kegiatan pribadi. Pergeseran minat ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, ini adalah panggilan petualangan. Alam semesta secara halus mengarahkan Anda menjauh dari apa yang tidak lagi melayani Anda, dan memandu Anda menuju babak baru. Kehilangan antusiasme dalam kegiatan yang biasa dilakukan adalah kanvas kosong yang mendesak Anda untuk mengeksplorasi dan mengisinya dengan warna baru. Contohnya adalah seseorang yang selalu melukis, tetapi tiba-tiba merasa tidak termotivasi oleh kanvasnya. Ini bisa menjadi waktu untuk mengeksplorasi bidang fotografi, dan mungkin itu akan membawa kepuasan kreatif yang benar-benar baru. Ketidakminatan Anda yang semakin bertambah pada kenikmatan lama bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ini adalah sebuah undangan. Seolah-olah alam semesta berkata, lihatlah ke sini, ada lebih banyak hal yang menarik untukmu. Jadi lanjutkan dan jawab panggilan itu, ubah arah Anda, perluas cakrawala Anda, dan selalu terbuka pada perubahan menarik yang akan datang. Tanda kedua, Anda merasa cemas tanpa tahu alasannya. Merasa cemas adalah pesan dari alam semesta bahwa perubahan sedang terjadi. Ini adalah reaksi alami sebelum sesuatu yang baru terjadi. Ada rasa ketidakstabilan, percepatan energi yang muncul sebagai gelisah, atau bahkan kesulitan untuk tidur. Emosi Anda adalah penunjuk internal Anda, memberitahu Anda bahwa sesuatu yang signifikan sedang terjadi. Terimalah ketidakpastian daripada menolaknya. Sensasi dan perasaan ini bukanlah musuh Anda tetapi sebuah sinyal. Jika Anda membiarkannya mengalir melalui Anda, mereka akhirnya akan mereda, membuka jalan bagi kejelasan dan pengertian. Dengarkan tubuh Anda, itu lebih bijaksana dari apa yang Anda pikirkan. Jika Anda merasa lelah, istirahatlah. Jika Anda merasa terpecah, teguhkan diri Anda. Salah satu cara yang paling efektif untuk meneguhkan diri adalah melalui alam. Lakukan jalan-jalan sederhana di antara pepohonan atau di tepi sungai dapat berfungsi sebagai tombol reset yang kuat. Alam memiliki efek menenangkan pada sistem saraf, dan dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang baru. Saat Anda berjalan, tarik napas dalam-dalam, hembuskan sepenuhnya, dan rasakan bagaimana beban kecemasan mulai terangkat dari pundak Anda. Penting untuk diingat bahwa kecemasan tidak selalu merupakan tanda bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Seringkali, itu kebalikannya. Ini menandakan bahwa Anda sedang berjalan keluar dari zona nyaman Anda, dan bahwa Anda berada di ambang perubahan yang berarti. Alam semesta sedang mempersiapkan Anda untuk lebih dekat pada impian Anda, untuk memperluas batasan Anda, dan untuk membebaskan diri dari diri Anda yang lama. Tanda ketiga, Anda tidak peduli dengan hal-hal yang harus dilakukan. Seperti sebuah filosofi yang mendorong kita untuk menjadi seperti air, mengalir dan mudah beradaptasi, tidak membawa dendam dan selalu dalam keadaan tenang. Ketika Anda merasa di mana rasa sakit pada masa lalu tidak lagi berpengaruh pada Anda, pahamilah bahwa Anda sedang memasuki fase transformatif. Pengampunan bukanlah mengenai memaafkan orang lain,
tapi lebih kepada pembebasan diri sendiri. Ini adalah pembersihan hutang emosional yang membuka jalan bagi pengalaman baru. Memilih untuk tidak menyimpan dendam masa lalu seperti melepaskan lapisan kulit lama. Anda menjadi segar, lebih ringan, dan lebih tangguh. Anda tidak lagi melihat ke belakang tetapi fokus pada jalan ke depan, siap untuk petualangan baru yang akan datang. Pergeseran ini penting, karena kemana Anda menaruh perhatian Anda, energi Anda mengalir ke sana. Dengan memaafkan, Anda mengklaim kembali energi itu untuk menciptakan realitas sesuai dengan kebaikan tertinggi Anda. Daripada merenungkan luka lama, Anda menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Ini adalah alkimia batin, mengubah kesulitan masa lalu menjadi wawasan yang bermanfaat. Anda mulai memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri, beralih dari reaktif menjadi proaktif, dari korban menjadi pencipta. Para Stoik juga memberikan kata bijak yang tepat, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dengan orang yang melakukan ketidakadilan. Dengan melepaskan masa lalu Anda dan memilih jalan yang lebih tinggi, Anda tidak hanya tumbuh, Anda juga akan melampaui batasan yang lama. Tanda keempat, Anda ingin sendirian. Di dunia yang sering menghargai kerja keras dan interaksi sosial, muncul keinginan tiba-tiba untuk menyendiri mungkin terasa mengganggu. Namun, ini adalah sinyal jelas dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda. Ketika waktu sendirian menjadi tidak hanya dapat ditoleransi tetapi juga sangat mengundang, itu adalah tanda bahwa Anda berada di ambang transformasi. Kesendirian bukanlah tentang isolasi, tetapi adalah sebuah tempat perlindungan. Ini memberi Anda ruang untuk bernapas, mendengarkan pikiran Anda, dan terlibat dalam introspeksi diri. Saat Anda menghabiskan waktu sendirian, Anda mungkin menemukan bahwa Anda adalah teman terbaik bagi diri sendiri. Kenyamanan baru ini dengan dunia dalam diri Anda sering datang sebelum perubahan besar dalam hidup. Seolah-olah alam semesta memberi Anda ruang untuk menyesuaikan kembali, untuk memahami arah hidup Anda sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Meditasi dapat memperkuat manfaat dari kesendirian. Melalui meditasi, Anda dapat menyelami lebih dalam pikiran dan emosi Anda. Ini membantu Anda menjadi pengamat, melepaskan diri dari reaksi langsung untuk memahami kebutuhan dan tujuan Anda yang lebih mendalam. Anda meredakan kebisingan eksternal untuk mendengar pesan-pesan halus jiwa Anda. Cobalah alokasikan waktu 20 menit setiap hari untuk kesendirian dan meditasi. Seiring waktu, latihan ini mulai mengungkapkan apa yang benar-benar penting bagi Anda, mengupas distraksi dan membawa kejelasan. Tujuan, hubungan, dan batasan pribadi Anda menjadi lebih jelas, mempersiapkan Anda untuk perubahan hidup yang akan datang. Tanda kelima, Anda merasa hidupmu berantakan. Jika dunia Anda terasa hancur, akan mudah terasa sunyi dan tanpa arah. Tetapi ingatlah hikmah dari Tao Te Ching, awal baru seringkali disamarkan sebagai akhir yang menyakitkan. Dunia yang runtuh bukanlah akhir, tetapi adalah penghancuran struktur lama untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru, dan lebih selaras dengan karakter baru Anda di masa depan. Ini mirip dengan kebakaran hutan yang membersihkan yang lama dan membusuk, memberi jalan bagi pertumbuhan baru untuk berkembang. Dalam perubahan ini, alam semesta bukanlah menghukum Anda, tetapi sedang membentuk kembali lanskap hidup Anda untuk awal yang baru dan lebih berwarna. Menghadapi badai kehidupan, ketahanan Anda akan menjadi jelas. Anda akan menemukan kekuatan dan kemampuan yang terpendam, menunggu momen ini untuk bersinar. Pikirkan seperti memotong cabang pohon yang mati, di mana akan memungkinkan kuncup baru untuk tumbuh, yang menandakan musim pembaharuan. Saat kekacauan berputar di sekeliling Anda, pertahankan fokus Anda. Seperti kata bijak dari Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan di tengah badai. Anda memiliki kekuatan untuk tetap berakar seperti sebuah pohon yang kokoh, lentur dan menyesuaikan diri tetapi tidak pernah patah.
Tanda keenam, persahabatan mulai memudar. Ketika Anda merasa lingkaran Anda menyusut, dan persahabatan yang dahulu Anda hargai tidak lagi terasa sama, itu mirip dengan sepasang sepatu yang lama. Mereka menemani Anda dengan baik, tetapi sekarang mereka entah kenapa sudah menjadi terlalu ketat atau terlalu usang untuk merasa nyaman lagi. Ini bukanlah kerugian, tetapi adalah evolusi. Ini seperti sebuah kebun, seiring waktu, beberapa tanaman berkembang dengan baik sementara yang lain layu. Jika Anda terus menyiram tanaman yang layu, berharap mereka akan pulih, Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk menumbuhkan bunga baru yang lebih indah. Kadang-kadang, alam memberitahu kita bahwa sudah saatnya untuk melepaskan, membersihkan tanah untuk menumbuhkan benih yang baru. Perhatikan bagaimana perasaan tentang pergeseran hubungan ini. Apakah Anda bertahan karena itu nyaman, seperti jalan yang sudah Anda tahu dengan baik, meskipun tidak membawa Anda kemana-mana? Melepaskan adalah tindakan mencintai diri. Ini memberi ruang dalam hidup Anda untuk hubungan yang menyuburkan jiwa Anda. Jadi, jika percakapan dengan teman terasa dipaksakan, pertemuan semakin jarang, dan Anda merasa jarak semakin